ada dua kontrol yang bekerja dalam konteks penggunaan fasilitas di lembaga sosial. Yang pertama tentu saja kontrol birokrasi, regulasi, dan tata kelola. Dan yang kedua adalah kontrol moral ya, di mana kita tahu betul bahwa dana yang dikelola di lembaga sosial ini adalah dana masyarakat. Dan peran kita dalam mengelola kelembagaan yang dimandatkan oleh masyarakat itu adalah peran fasilitator. Jadi tidak boleh ada sedikit pun rasa memiliki, sebab pada akhirnya perasaan inilah yang nanti akan menjadi pembenaran apabila kita mengambil porsi yang lebih besar. Selain itu tentu kita harus merujuk ke regulasi yang berlaku tentu saja. Tadi Pak Rasman sudah menjelaskan cukup banyak tentang aspek regulasi yang berkaitan dengan lembaga sosial kemasyarakatan ya. Sementara kalau di forum zakat yang basisnya adalah lembaga zakat, diatur oleh regulasi Undang-Undang 23, kemudian PP nomor 14, ada Perbasnas, dan ada KMA nomor 606, itu sudah sangat ketat. Jadi kalau di lembaga zakat ini memang mekanisme pengawasannya itu berlapis ya. Jadi ada audit syariah dari Kementerian Agama melalui Majelis Ulama Indonesia. Kita ini dimonitoring 2 kali dalam setahun oleh 2 entitas, Kemenak langsung dan juga Basnas. Kemudian mensyaratkan ada audit internal bagi lembaga serta juga audit dari kantor akuntan publik setiap lembaga. Jadi prosesnya cukup banyak, ditambah lagi kontrol sosial dari masyarakat. Jadi biasanya lembaga zakat itu melakukan 2 kali public expose di paruh waktu 1 tahun semester pertama dan di akhir tahun. Nah ini semua adalah mekanisme-mekanisme yang disiapkan agar lembaga-lembaga pengelola dana sosial, terutama dana zakat, infak, sedekah, itu betul-betul bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat dan sekaligus juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan lembaga. Jadi menurut saya penggunaan fasilitas ini sebenarnya kalau tetap mengikut pada aturan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seharusnya tidak akan tercipta pola kejadian seperti yang hari Sekarang ini kita terjadi. ke Pak Rasman. Pak Rasman, bagaimana tanggapan Anda nih bahwa pemerintah gitu ya bersiap untuk menyisir kembali izin yang telah diberikan kepada lembaga-lembaga pengumpul sumbangan usai menemukan kejanggalan yang dilakukan oleh ACT? Betul. Baik Mbak, untuk lembaga-lembaga penyelenggara PUB, pengumpulan uang dan barang, Kementerian Sosial selalu memonitor Mbak ya, baik dari aspek pelaporannya maupun ketika proses berjalan. Untuk proses yang berjalan ini memang sedikit sekali masukan dari pihak-pihak, baik dalam rangka monitoring, atau pengaduan, atau dari berita. Nah contohnya seperti kasus ACT ini kan masuknya dari pemberitaan. Dari pemberitaan baru kita klarifikasi. Ada juga yang memang dari pengaduan. Pengaduan masyarakat juga banyak, tapi itu sifatnya masih bukan di tataran nasional, masih di provinsi, kabupaten. Kita koordinasi. Tapi untuk ACT ini memang sudah masuk ke tataran nasional, menjadi pemberi izinnya Kementerian Sosial, dan menjadi kewajibannya Kementerian Sosial untuk melakukan tindakan atau pembinaan. Nah pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Mbak, terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana ini bisa semakin ketat, ya sebetulnya untuk persyaratan tingkat nasional itu diseleksi dulu disetujui dulu di kabupaten, baru naik ke provinsi, baru ke Kementerian Sosial. Itu screeningnya itu sudah berlapis, Mbak. Nah, tetapi kembali seperti yang tadi disampaikan dari lembaga zakat bahwa kembali kepada itikat. Sebetulnya kalau perizinan itu bisa dipenuhi oleh siapapun. Tetapi ketika proses ini berjalan, inilah kembali kepada itikat dari pengurus itu. Ketika masuk anggaran banyak, kalau dia bisa itikatnya memang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentu dia akan berjalan dengan baik. Nah, ketika itikat itu tidak baik, nah ini tentunya akan ada hal-hal yang dilanggar. Dan kembali kepada itikat dari pengurus itu. Itu Mbak. Kalau untuk perizinan itu sudah sudah ketat ya. Karena itu dari kabupaten ke provinsi, provinsi ke Kementerian Sosial. Tetapi setelah mendapat izin, nah ini kembali kepada pengurus dari lembaga tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan, Mbak. Baik.
Pak, ini kan izin ACT telah dicabut gitu ya, tapi rencananya ACT akan tetap menyalurkan dananya begitu. Anda sendiri melihatnya akan seperti apa? Nah, untuk kewenangan-kewenangan, Mbak, ketika izin ini dicabut, Kementerian Sosial sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dan pihak-pihak terkait, ya, untuk melakukan bersama-sama investigasi apakah ini kesalahan administratif atau ada pelanggaran-pelanggaran lain di luar administratif, seperti pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, itu tentunya bukan kewenangan lagi Kementerian Sosial, Mbak, itu ada kewenangan dari kepolisian, kejaksaan, termasuk dari untuk aliran dananya PPATK. Tetapi kami ada rapat koordinasi, Mbak. Biasa memberikan saling informasi dan kami juga Kementerian Sosial sering diundang untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kami juga mempertanggungjawabkan dalam rapat koordinasi itu yang sudah kami lakukan, Mbak.